Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama materi evolusi nih. Nah, salah satu materinya yaitu awal mula keanekaragaman eukariotik. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, eukariotik adalah sebuah organisme yang memiliki nukleus atau memiliki inti sel gitu ya. Nah, kalau keanekaragaman eukariotik, evolusinya itu dapat diartikan sebagai organisme uniselular yang akan berevolusi menjadi multiselular gitu ya. Nah, di eukariotik ini nanti ada apa aja? Yang pertama ada endosimbiosis, ada tumbuhan, ada fungi, hewan, dan homonim. Nah, ini topik-topik yang akan kita pelajari nih dalam uh, evolusi eukariotik. Nah, tapi sebelum belajar ada beberapa pemahaman nih yang nggak boleh kita lakukan, yang nggak boleh kita pahami dalam evolusi. Nah, jika ada pemahaman yang salah, contohnya apa? Ikan itu bisa berubah jadi kata, bisa menjadi amfibi gitu ya. Terus ada paus yang memiliki tungkai tapi tungkainya itu mereduksi berubah jadi sirip, atau zebra yang menurunkan kuda gitu ya, atau kera yang berubah menjadi manusia, yang berubah menjadi manusia. Nah, ini pemahamannya salah. Yang benar gimana? Yang benar itu ikan sama amfibi itu mereka memiliki kerabatan yang dekat secara fisiologis gitu ya, fisiologis tubuhnya gitu. Kemudian ada paus, dulunya tuh ada paus, kalau yang bagian paus dulunya ada paus yang memiliki tungkai sama memiliki sirip. Nah, tapi yang memiliki tungkai itu tidak lolos seleksi alam, yang lolos itu yang memiliki sirip. Kemudian zebra sama kuda itu bukan berubah jadi zebra menjadi kuda, tapi kedua organisme ini memiliki kekerabatan yang sama, DNA-nya mirip gitu. Nah, sehingga dapat disebutkan mereka ini ditentukan dari leluhur yang sama. Dan kera ini tidak berubah menjadi manusia, tapi keduanya itu memiliki DNA yang mirip gitu, bukan kera terus berubah jadi manusia gitu ya. Itu adalah pemahaman yang tidak boleh kita pahami dalam evolusi. Nah, kita masuk ke endosimbiosis nih. Contohnya endosimbiosis itu adalah prokariotik yang berendosimbiosis menjadi prokariotik heterotrofik yang akan menjadi nenek moyang eukariotik heterotrofik. Nah, endosimbiosis itu apa? Organisme yang masuk ke organisme lain yang saling bersimbiosis dan saling menguntungkan gitu ya. Kemudian ada prokariotik heterotrofik, prokariotik dan yang berendosimbiosis bersama prokariotik fotosintesis yang akan menjadi eukariotik fotosintesis gitu ya. Nah, ini ada gambar. Nah, gambarnya dulu itu organisme satu sel itu cuma punya DNA sama sitoplasma. Kemudian membrannya ini akan melipat ke dalam, kemudian membentuk RE, kemudian akan terbentuk nukleus, kemudian terjadi endosimbiosis oleh mitokondria gitu ya. Mitokondria itu kan masuk ke dalam organelnya, kemudian ada kloroplas juga masuk berendosimbiosis. Nah, nanti lama-lama akan menurunkan eukariotik yang memiliki mitokondria sama kloroplas gitu. Nah, itu di endosimbiosis. Selanjutnya kita masuk ke tumbuhan. Nah, alga nih yang jadi nenek moyang tumbuhan di zaman sekarang tuh, semua tumbuhan yang ada di zaman sekarang. Nah, ini yang pertama ditemukan fosil alga gitu yang umurnya itu sekitar 400-an lebih juta tahun yang lalu gitu. Nah, alga ini dijadikan nenek moyang kenapa? Karena tumbuhan darat yang ada di zaman sekarang ini memiliki kerabatan sama jenis alga Charophyta gitu. Nah, miripnya di mana? Adalah sama-sama fotosintesis gitu. Nah, di tumbuhan ini ada radiasi adaptif yang memiliki 4 periode kemunculan, dibagi 4 gitu ya. Nah, ada apa aja nih? Yang pertama ada periode pertama gitu, masa Ordovisian dan Paleozoikum. Nah, sekitar 475 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya gimana? Tumbuhan-tumbuhannya itu memiliki sporopolenin dan gametangia. Ini berarti lumut ya. Adaptasi pertama jadi lumut. Sporopolenin itu adalah sebuah polimer biologis yang menyusun spora gitu. Kemudian gametangia adalah sudah muncul gamet jantan dan betina gitu ya. Dan masa keduanya di masa Devon itu sekitar 400 juta tahun yang lalu sudah muncul tumbuhan yang memiliki vaskuler dan tidak berbiji. Contohnya ada paku-pakuan. Kan tumbuhan paku itu sudah memiliki pembuluh angkut gitu ya. Terus dilanjutkan lagi ke periode ketiga sekitar 360 juta tahun yang lalu sudah muncul gimnospermae, konifer dan paku-pakuan. Nah, hutan-hutan dulunya itu hutan-hutan zaman dulu itu dihuni oleh konifer dan paku-pakuan. Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki batang yang sangat tinggi gitu ya. Bawahnya tinggi-tinggi.
Terus contohnya apa? Konifer ini ya, contohnya ada tumbuhan seperti pinus, terus kemudian cemara gitu yang memiliki ciri-ciri daunnya itu seperti jarum gitu dan bijinya terbuka. Nah, baru pada di periode keempat ini di masa kereta, tapi bukan kereta yang buat transportasi itu ya. Ini nama zaman masa kereta atau Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu gitu. Nah, sudah muncul tumbuhan yang memiliki biji tertutup gitu. Nah, bijinya udah tertutup yang disebut Angiospermae. Itu di tumbuhan. Kita lanjut lagi. Nah, ada fungi nih. Nah, ini saya tampilkan gambar-gambar fosil fungi ya. Ini cuma ini sih. Yang ini fungi yang uniseluler, kemudian perkembangannya. Nah, ciri-cirinya ada apa aja nih di fungi? Nah, fosil tertuanya memiliki usia sekitar 460 juta tahun yang lalu. Terus memiliki leluhur yang bersifat uniseluler. Jadi zaman dahulu itu bersifat uniseluler. Kemudian jamur ini memiliki kerabatan yang lebih dekat dengan kingdom Animalia. Nah, kenapa begitu? Karena beberapa jenis kritid itu memiliki hifa dan spora yang berflagel. Jadi sporanya ada flagelnya. Di mana flagel ini menjadi ciri-ciri utama organisme Animalia gitu. Kemudian adaptasi ke lingkungan darat pertama membentuk mikrorhiza. Nah, mikrorhiza ini adalah sebuah jamur yang biasanya bersimbiosis dengan akar tumbuhan gitu ya. Kemudian tumbuhannya itu akan lebih subur, akarnya lebih banyak, kemudian daunnya juga lebih banyak gitu ya. Nah, karena mikrorhiza ini membantu menyerap air dalam akar gitu. Oke, kita lanjut ke hewan. Setelah fungi ada hewan nih. Nah, yang pertama era protozoikum, yaitu sekitar 1 miliar sampai 542 juta tahun yang lalu. Nah, hewan-hewannya ada apa nih? Ada spon sama nidaria gitu ya. Nah, ditemukan di Australia itu. Kalau nidaria ini adalah jenis anemon atau ubur-ubur laut gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada era Paleozoikum, yaitu ciri-cirinya terjadi ledakan Kambrium nih. Nah, ledakan Kambrium adalah kemunculan beberapa spesies hewan, banyak spesies hewan gitu ya, yang termasuk dalam kelompok Arthropoda, Chordata, dan Echinodermata gitu. Nah, dalam masa ini juga sudah muncul hewan yang memiliki amnion atau telur gitu ya, dan muncul jenis hewan-hewan yang berjenis amfibi gitu. Nah, ya, ledakan Kambrium itu berarti kemunculan banyak spesies dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, bisa diartikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada era Mesozoikum, yaitu sekitar 251 sampai 65,5 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini itu sudah dihuni oleh para dinosaurus nih dan terumbu karang. Kemudian era Kenozoikum yaitu 65,5 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu mamalia herbivora itu meningkat gitu pertumbuhannya dan muncul manusia serta primata. Kalau mamalia herbivora ya contohnya badak, terus kemudian gajah, terus hewan-hewan mamalia yang lain sudah bermunculan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah hewan ada homonim yaitu manusia. Yang pertama ditemukan adalah fosil Australopithecus sekitar 3,5 juta tahun yang lalu dengan tinggi 1,5 dan memiliki kapasitas otak sebesar 500 cc itu ya. Ada selanjutnya ada Pithecanthropines yaitu 500.000 tahun yang lalu hidupnya dan dengan tinggi 1,58 sampai 1,78 meter dengan kapasitas otak 900 cc. Selanjutnya ada Neanderthals ya, yaitu hidup sekitar 100.000 tahun yang lalu sampai dengan kapasitas otak 1.200 cc. Dan dilanjutkan Homo sapiens yang hidup sekitar 400.000 tahun yang lalu dengan tinggi tubuh 1,89 meter dengan volume otak 1.000 sampai 1.850 cc. Untuk penemuan fosilnya ini saya cantumkan gambarnya ya. Nah, kalau kita lihat secara detail volume otaknya itu lama-lama meningkat dan posisi dagunya yang awalnya itu maju lama-lama itu mundur gitu ya, jadi rada ke belakang, nggak maju lagi. Nah, dulunya para ilmuwan itu menganggap semua mereka ini muncul secara berurutan dan menurunkan gitu ya, dari
dari Australia, kemudian turun menjadi Pithecanthropus turun menjadi Neanderthals, dan turun menjadi Homo sapiens. Tapi kenyataannya nggak gitu. Nah, dalam evolusi yang biasa digunakan untuk memahami dan menganalisis itu bukan lagi urutan penemuan fosilnya, tapi apa, yaitu sequence DNA yang populer digunakan dalam kajian evolusi sekarang. Nah, contohnya apa? Contohnya dulu itu simpanse itu berkerabat dekat dengan manusia gitu ya. Simpanse dekat dengan human. Nah, ternyata setelah dianalisis DNA, mereka itu enggak dekat. Nah, manusia itu berbeda gitu ya. Segi jauh berbeda, yang dekat tuh gorila, simpanse sama orang utan ini. Nah, hasilnya seperti ini, yang dulunya ekspektasinya seperti ini. Yang diurutkan sesuai dengan penemuan fosil gitu ya. Nah, contohnya juga dulunya itu dianggap Homo neanderthals ini sebagai apa ya, proses dari Homo erectus ke Homo sapiens. Jadi mereka terus erectus, kemudian neanderthals, kemudian sapiens. Nah, ternyata bukan gitu. Tapi Homo erectus ini menurunkan 3 spesies, yaitu Homo neanderthals sama Homo heidelbergensis sama Homo sapiens gitu. Nah, neanderthals ini ternyata tidak dekat dengan Homo sapiens gitu. Mereka tuh berbeda. Jadi kesimpulannya itu tidak diturunkan. Itu bukan semuanya itu berurutan. Apalagi sama simpanse ya, jauh gitu. Manusia kalau disandingkan dengan analisis DNA-nya sama simpanse. Itu. Oke, selesai penjelasan kita tentang evolusi, yaitu keanekaragaman eukariotik gitu ya, evolusinya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.